Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang heat map ya, atau peta panas kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang data ini kan menghubungkan korelasi antar variabel, jadi antar kolom itu. Nah, kali ini kita akan split data terkhusus untuk data yang karyawan resign dan data yang karyawan stay. Jadi akan kita split jadi dua. Jadi kan di sini sebenarnya yang mau kita acuannya adalah ini, kolom attrition, di mana nilainya hanya ada dua ya, yaitu 1 atau 0. Kalau 1 dia berarti resign, kalau 0 dia berarti stay. Nah, kemudian kalau kita sudah split datanya, kita akan visualisasi dan mencari di data yang resign terutama faktor-faktor apa yang mempengaruhi resign tersebut. Jadi kita nanti akan main visualisasinya. Oke, kita buat sel baru misalkan ya. Kemarin kan kita di sini malah saya play lagi, nggak apa-apa. Kita klik baru lagi di sini. Kita akan buat dua entitas ya. Misalkan karyawan stay atau bertahan ya, data frame seperti ini. Kemudian kita panggil data frame karyawan di F-nya. Kemudian kita melakukan filter. Jadi ambil biasanya kayak gini. Ambil nilai yang attrition-nya adalah 0. Jadi begini, karyawan begini, kemudian yang nilainya adalah nilainya adalah ini yang stay ya, berarti nilainya 0. Oke, kemudian satunya lagi adalah karyawan resign. Kita akan pisahkan jadi dua datanya seperti ini saya copy aja. Oke, kalau sudah kita jalankan. Kemudian selanjutnya coba kita akan hitung ada berapa jumlah yang karyawan yang resign dan jumlah karyawan yang bertahan dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya. Kita tambahkan sel lagi, misalkan saya print aja jumlah total karyawan. Oke, total karyawan berarti ini kita hitung panjang data frame-nya, karyawan df. Oke, saya copy aja. Ini karyawan yang resign, berarti ini karyawan resign ini. Selanjutnya karyawan stay. Oke, karyawan stay. Oke, kita akan cek ada berapa jumlahnya. Oke, total karyawan ada 147, yang resign 237 ya, lebih dari 20% ya. Karyawan yang stay 1233. Jadi hitungannya ada segini. Nah, sekarang kita sudah punya data frame untuk karyawan yang resign. Kita akan coba rata-rata di masing-masing yang stay dan resign. Misalkan umurnya. Saya akan coba karyawan stay df dot describe ini
kan kelihatan dari sini. Oke. Rata-rata untuk karyawan yang bertahan itu umurnya adalah segini, 37. Ya, dengan jarak ke rumah yang bertahan itu rata-ratanya segini. Coba kalau yang untuk karyawan yang resign ya. Kita lihat pola datanya. Karyawan resign. Oke. Di sini rata-rata 37 untuk umurnya yang bertahan. Kemudian yang resign dia rata-ratanya 33. Berarti geser ke bawah, artinya lebih muda malah yang kecenderungannya lebih banyak yang resign seperti itu. Jadi datanya mengatakan seperti ini base datanya. Kemudian di sini kalau kita lihat semakin jauh ya, untuk yang distant from home yang resign ya rata-ratanya bergeser ke atas. Jadi semakin banyak ke atas kemungkinannya adalah dia resign seperti itu. Kalau pola data yang kita amati seperti ini. Dan kita akan coba visualisasikan menggunakan diagram ya. Jadi apa itu namanya? Di sini di Python kita disediakan library untuk memvisualisasikan sebuah fenomena data. Jadi misalkan nih kita akan lihat fenomena data antara antara jarak, misalkan jarak dengan jarak dengan dia resign atau bertahan. Oke. Saya akan bikin dulu sebuah diagram. Itu kan ada ukurannya, kotaknya itu. Kita sudah pakai Matplotlib. Kita figure ini, terus ukurannya ya fixed size nya ukurannya misalkan ya terserah teman-teman atau bisa ganti-ganti begini. Terus saya akan pakai Seaborn, pakai yang kayak KDE plot bentuknya, plotnya di mana karyawan yang resign dilihat dari jaraknya, jarak dari rumah. Maaf, saya malas enter. Dari rumah, terus labelan di diagramnya adalah misalkan begini, resign. Kemudian di diagram itunya nanti garisnya diisi dengan arsiran ya. Ini saya kasih true, kemudian colornya adalah red seperti ini. Kemudian ini saya copy aja seperti ini. Kemudian ini adalah style df. Ini adalah yang stay atau bertahan. Stay ini kita kasih blue seperti ini. Kemudian labeling yang di bawahnya di sumbu X ya, plt dot x label. Oke, ini jarak dari apa ya namanya ya, kediaman katakanlah gini ya. Sudah, kita coba lihat seperti apa visualisasi datanya. Kita akan lihat seperti ini teman-teman. Jadi ini jarak dari kediamannya, mungkin dalam kilo. Oke. Dan ini adalah yang biru. Yang biru adalah yang kalau kita lihat di sini ya, yang biru adalah yang stay. Kemudian yang merah itu adalah yang resign seperti itu.
Kalau kita lihat di sini kecenderungannya kapan yang resign itu lebih banyak. Jadi ketika di sini kita lihat perpotongan antara 10 sampai 30 itu akan banyak karyawan yang lebih banyak resign dibandingkan yang stay. Seperti itu. Oke. Kalau yang lain kecenderungannya lebih banyak yang bertahan. Seperti itu. Jadi ini adalah polanya. Jadi nanti kita bisa tahu lihat dari jaraknya. Jadi semakin ke sini, semakin dekat, kemungkinan resignnya lebih sedikit dibandingkan yang bertahan. Seperti itu. Nah, ini pakai visualisasi KD-plot. Kalau misalkan yang lain, misalkan kita mau tahu hubungannya antara job role ya, misalkan dia apakah sales ataukah manager dan lain sebagainya, apakah berpengaruh terhadap resignnya, data resignnya, jumlah resignnya. Jadi di sini kita bikin plot lagi, kita tentukan dulu ukurannya. Kalau tadi 12 kali 7 ya, big size. Nah, ini misalkan kita rubah lagi nih 20. Kemudian misalkan kita bikin SNS. Kalau tadi kan kayak plot, sekarang misalkan saya pakai conplot nih, kemudian sumbu X-nya ada sumbu X-nya adalah sesuai nama di ininya, di nama di kolomnya. Kita kan mau cek untuk posisinya, misalkan job role-nya, kemudian who-nya itu artinya yang targetnya, misalkan dia resign atau tidak, itu adalah nama kolomnya adalah attrition, kemudian datanya adalah semua data ya, karena kita kan mau bandingin nih karyawan dev seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita cek ke bawah. Oke, nah seperti ini kegedean ya. Misalkan ini jadi 10 aja. Oke, ini yang biru ini artinya bertahan, yang ini artinya resign. Jadi bisa kita cek di sini banyak itu di ini ya. Ini banyak juga di laboran juga banyak yang resign. Di ini kalau kita mau membandingkan, ini kita kecilin lagi aja ya, kepanjangan ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa memvisualisasikan banyak pilihan ya di Seaborn, bisa dipakai terserah. Jadi ini datanya seperti ini, pola-pola di tiap-tiap job role seperti itu. Mungkin ini di bagian ini yang ingin kami sampaikan, jadi mengenai visualisasi data yang resign maupun yang tidak resign. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan sebuah model. Jadi ketika kita mau membuat sebuah alat untuk prediksi resign, kita harus bikin modelnya, supaya model ini akan kita jadikan sebagai acuan oleh machine learning-nya untuk deteksi apakah karyawan ini punya potensi resign atau tidak. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.